Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Obras, obrolan cerdas spiritual. Kita ketemu kembali dengan pembahasan yang berbeda, narasumber yang berbeda. Alhamdulillah, sekarang kita akan ngobrol banyak, berbincang banyak tentang tokoh muda, sudah doktor, dan yang menjadi luar biasa adalah beliau pendiri pondok pesantren. Nah, ini kita akan coba bincangkan seperti apa awal mula bisa mendirikan pesantren di Malang ini. Ini tokoh yang saya kira sangat inspiratif untuk kita simak dan kita cari, kita kulik-kulik informasi tentang bagaimana perjalanan spiritual beliau. Sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita semua, sahabat Dr. Kiai Haji Saifuddin MPD. Bagaimana kabarnya Yai? Alhamdulillah. Gimana Mas Imam? Alhamdulillah, sehat selalu. Ini tambah seger. Alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang saya kira perlu untuk saya pertanyakan ini, walaupun bisa jadi beberapa kali saya ketemu dengan Yai Saifuddin ini sahabat, tapi ada banyak hal yang belum saya ketahui bahwa seperti apa sebenarnya awal mula proses pendidikan sampai pada titik ini mempunyai pesantren, sudah doktor dan dokter matematika. Iya. Ini seperti apa awal mula di pendidikan formal atau non formalnya? Ya, saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Obras yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga bagi saya ini untuk bisa berbincang-bincang ngobrol dengan Mas Imam sebagai hostnya. Oke, saya juga berterima kasih bisa hadir di obrolan cerdas spiritual. Iya, ini suatu kebanggaan ya mungkin, atau suatu ya yang luar biasa bagi saya sudah diundang. Oke. Awal mula saya memang saya itu asli Tegal, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya. Oke. Istri Banyuwangi, dan itu saya hidup dengan istri di Malang. Oke. Jadi awal hijrah memang ya dari betul-betul hijrah. Asli hijrah, saya hijrah semua hijrahkan semua di Malang. Memang saya dari keluarga sebenarnya keluarga yang bukan kiai. Oke. Bukan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Cuman bapak itu punya musola di situ. Oke. Sebagai imam, musola kecil lah. Iya. Beliau tidak pernah lulus SD, ibu juga tidak pernah lulus SD. Tapi beliau punya cita-cita anaknya jadi kiai. Oke. Kemudian SD saya ditamatkan di sana di Tegal, SMP di Tegal. Kemudian saya oleh orang tua dikirim di Situbondo. Oh, Situbondo. Pondoknya Ki As'ad, betul. Jadi daerah Solawat Nariyah. Situbondo di pesantren Sukorejo Situbondo. Di Syafi'iyah, Sukorejo Situbondo. Ya, salah satu pendirinya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin, pahlawan nasional. Dan keberkahan beliau ya, wali yang masyhur. Itu saya memang betul-betul barokahnya beliau. Saya tamatkan SMA, kemudian dari SMA kemudian saya pindah ke Malang untuk S1. Kuliah di Malang. Oke. S1 saya sambil mondok di Pondok Gading. Oke. Pondok yang terkenal dengan Thariqah. Oke, berarti nyambung dengan Mbah Yahya. Ya, nyambung dengan Mbah Yahya. Saya tamatkan S1 di situ. Kemudian saya bekerja. Ada salah satu saya anggap sebagai ayah saya di Malang itu. Itu membentuk karakter saya, membentuk jiwa kepemimpinan saya, kemudian membentuk apa saja yang ada di saya itu, sehingga saya ketika lulus itu dimotivasi oleh beliau terus sekolah. Selain orang tua juga begitu. Sampai pada akhirnya selesai S3. Jurusan matematika. Nah, ini bagaimana ceritanya dari pesantren yang orang tua juga religius, nggak musolah yang bisa jadi setiap harinya doanya mustajab gitu ya. Setelah itu dipesantrenkan di Situbondo, kuliah di Malang, kok bisa ngambilnya jurusan matematika? Ya,
Ini gimana? Pada waktu itu saya ketika itu di Situbondo itu saya gini punya hati, saya sudah mondok, sudah ngaji, kitab kuning ya setiap hari. Ya, ya. Saya pengen ngambil di luar daripada jurusan agama. Oke, keluar dari kemapanan lah kira-kira ini. Ya mungkin begitulah, saya katakan begitu. Iya, iya. Sehingga saya mengambil jurusan itu juga harus di luar agama. Harus di luar agama. Jurusan bidang agama. Iya, iya. Ketika itu saya melihat nilai saya di ijazah saya. Ijazah saya ternyata dari sekian mata pelajaran matematika paling rendah. Matematika paling rendah. Matematika. Terus gimana kok Pak memilih matematika itu? Mulai selalu gini. Saya matematika paling rendah. Kenapa ya? Saya cari betul. Oke. Jadi bukan kemudian saya itu meninggalkan matematika, saya benci dengan matematika, tidak. Tapi memang saya harus mencari kenapa saya bisa seperti ini. Nilai matematikanya jelek seperti ini. Oke. Akhirnya saya memutuskan saya harus mengambil matematika. Di S1. Dia satu. Oke. Meskipun pada saat itu saya tidak senang dengan matematika. Oke. Terus bagaimana yang dilakukan gitu ya? Untuk ini kan matematikais gitu ya, ahli matematika dan juga mempunyai pesantren hari ini. Riado apa yang dilakukan dari pesantren setelah itu kuliah S1, S2, S3 selesai sampai S3? Terus punya pesantren ini riado apa yang diistiqomahkan? Pertama, saya itu setiap kali mau ujian atau apa, setiap kegiatan apa, pertama yang saya minta adalah doa ibu. Doa ibu. Oke. Meskipun jauh, kemudian saya telepon ke ibu, Bu, saya mau ini, saya mau ujian ini, saya mau ini, saya mau ini. Oke. Dan saya sering ketika saya itu mau punya kegiatan yang apa saja, yang pertama kali saya telepon minta doanya. Oke. Begitu. Jadi ridhonya ibu ya? Ridhonya ibu. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berbanyak istighfar. Istighfar. Oke. Istighfar. Merasa dosa-dosa, kekurangan dan sebagainya. Karena setiap manusia itu tidak akan pernah benar saja dan tidak akan pernah salah saja. Oke. Bisa salah, Bisa benar. Oke. Maka untuk menebus kesalahan-kesalahan itu dengan istighfar. Kemudian yang kedua, saya banyak sholawat. Sholawatnya bebas atau sholawat? Saya sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Sallallahu alaihi wasallam. sholawat Jibril ya. Salawat Jibril ya. Ini yang biasanya banyak sekali yang mengamalkan. Iya. Pendek tapi berat. Iya. Pendek. Ketika itu saya itu bangun pesantren itu mulai nol. Karena memang saya itu bukan dari kalangan yai. Oke. Kemudian saya juga hijrah ke Malang. Ya, Dari daerah yang jauh. dari jauh, istri juga jauh, tidak punya siapa-siapa. Nah, kemudian saya berusaha bagaimana saya itu bisa eksis di situ dan cita-cita orang tua saya punya jadi anaknya di kiai lah. Oke. Itu terwujud. Nah, itu sekitar tahun berapa? Saya mendirikan pesantren itu tahun 2014 akhir. 2014 berarti dalam posisi umur berarti kalau 20 sekian enggak? 30-an. 30-an ya? 30-an sudah berani memutuskan untuk mendirikan pesantren dan dari nol. Nah, resepnya apa ini? Ini penting ini. Resepnya apa ini? Tadi doa orang tua. Okay. Kemudian berbanyak istighfar. Banyak istighfar. Sholawat. Okay. Dan di antara lain saya hanya istighfar, Fatihah, Al-Falaq, Anas, kemudian Al-Ikhlas, kemudian takbir, selesai. Oke. Itu yang selalu diistiqomahkan. Okay. Saya dengan istri tadi. Setiap malam atau setiap malam? Oh, setiap malam. Setiap malam itu ya ada riyadhah khusus lah istilahnya. Oke. Itu istri juga ada riyadhah, saya juga ada riyadhah juga. Oke. Amalan yang dilakukan setiap malam. Itu ketika awal-awal mendirikan pesantren dan sampai hari. Awal sampai hari. Oke. Ini biar pemirsa juga tahu ini.
ini berat sahabat ini ya. Jadi rupanya untuk mendirikan pesantren salah satu yang dilakukan adalah melakukan riyadhah setiap malam dan mempunyai amalan-amalan khusus. Gitu. Apakah tempatnya harus khusus? Ada kamar khusus itu. Ada tempat khusus ya. Oke, ini tuh ada tempat khusus, ada kamar khusus ya saya kira untuk bacaan khusus. Jadi itu bacaan itu harus ada yang namanya mursyid lah. Oke. Dalam tarikah itu ada persilisut ya. Tarikah. Tidak sembarang kita apa istilahnya, tidak sembarang kemudian kita membaca itu Al-Fatihah dan sebagainya, harus ada yang ada sanad ini ya, sanad jelas. Nah, dari sini ya, ini kita ingin pemirsa juga saya kira ingin tahu banyak hal, apakah mendirikan pesantren itu hanya sebatas mendirikan selain riyadhah tadi itu ya, riyadhah khusus itu. Apa yang kendala yang awal-awal pendirian ini, apa kendala-kendala yang awal dirasakan? Yang dirasa itu pertama adalah hal yang tidak nyata. Hal yang tidak nyata. Kalau bahasa kita ini nyambung, ini bahasa tentang spiritual. Iya. Berbicara tentang metafisik, sesuatu yang tidak nampak, gitu ya. Nah ini seperti apa yang godaan-godaan itu? Ya godaan-godaan yang hal-hal gaib lah ya istilahnya. Hal-hal gaib yang mungkin orang tidak percaya ya, apalagi orang sains. Oke. Orang sains. Tapi saya orang sains, orang matematik, doktor matematik yang percaya dengan adanya hal-hal gaib. Oke. Gitu. Karena untuk meyakini Tuhan juga harus percaya dengan setan yang gaib. Iya. Nah, serangan-serangan yang seperti apa kira-kira untuk awal-awal? Karena kan ini pendatang nih. Yai Saifuddin ini kan pendatang, masih muda, berani mendirikan pesantren. Pasti kan banyak yang bertanya kan? Ya. Ini apa kelebihannya ini? Dulu itu awal mulai itu ya namanya pendirikan ya. Jadi serangan itu memang ada, kemudian itu dari apa namanya, Anda tahu pihak mana, saya juga nggak tahu, nggak mau suka itu adalah dengan orang. Yang jelas santri itu pada waktu itu banyak yang sakit, pernah yang ada santri datang sakit, akhirnya nggak betah, dan seterusnya itu akhirnya kata orang kalau sekarang mungkin ya bukan paranormal ya, bukan dukun juga lah, banyak orang yang ahli tentang itulah. Ternyata pesantren itu perlu adanya ya perlindungan. Nah, kalau istilah sekarang pagar. Jadi ada orang yang mempunyai satu kelebihan, melihat sesuatu yang gaib, saya kira gitu ya. Kalau bisa jadi kalau di NU itu para wali Allah, rekan Allah gitu ya, yang itu memberikan satu isyarat bahwa ini harus dipagari pondok pesantren. Pagar seperti apa ya? Iya, pagar gaib ya. Kalau di sains kan enggak mato ya. Jadi ini pagar gaib artinya pagar yang metafisik. Oke. Jadi kalau orang yang bisa melihat ya dengan mata batin ya, ada perlindungan yang dimana perlindungan itu tidak akan pernah saya tidak bisa menyebutnya, orang-orang yang tidak suka atau mungkin dari hal-hal gaib lain yang masuk tidak akan, insya Allah tidak akan pernah bisa masuk ke Anggris. Itu ikhtiar yang dilakukan dan pastinya disandarkan kepada Allah kan? Betul ya. Ini kadang-kadang orang ini salah memahami, salah memahami. Dengan bacaan-bacaan dianggap itu tidak disandarkan kepada Allah. Sebenarnya semua itu yakin itu akan melindungi, padahal yang melindungi adalah Allah SWT. Nah, dari proses awal 2014 sampai hari ini, gitu ya. Ini kan saya kira awal-awal ada godaan yang seperti itu, ada ujian yang seperti itu saya kira. Untuk bagaimana membesarkan pesantren, ini saya lihat kan sudah mulai bangun lagi, mulai bertambah lagi santrinya sampai hari ini. Untuk mengistiqomahkan bagaimana caranya? Santri masuk itu ya. Jadi ya saya punya apa namanya kayak kenalan-kenalan. Kemudian ada santri saya kebanyakan yang tidak mampu. Jadi saya carikan semacam beasiswa. Beasiswa. Kalau dia adalah beasiswa yang orang yang tidak mampu, maka beasiswa tidak mampu.
Kemudian kalau yang dia juara, sudah juara. Nah itu saya betul-betul mencari membantu mereka sehingga mengenalkan kepada orang-orang ini satu saya yang kurang mampu tolong dibantu sebagai. Pesantrennya namanya apa ya? Tadi saya belum sempat untuk menanyakan. Pesantren saya itu saya ambil dari 2 pondok yang membentuk karakter saya, baik karakter dalam bidang agama dan karakter dalam bidang matematik. Oke. Pertama pada pesantren namanya Salafiyah Syafi'iyah. Itu pondok pertama. Salafiyah Syafi'iyah yang itu dulu di awal di pondok. Oke. Dan yang kedua namanya Miftahul Huda di Gading. Jadi pondok saya namanya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Miftahul Huda. Oke. Cuman julukannya saya Untuk popularitasnya. Oke. Pada saat itu saya minta ke Yai Azaid. Yai Azaid cucu daripada Yai Azaid Ibrahimi. Ya, Yai Azaid, cucunya Yai Azaid. Oke. Pada waktu itu beliau masih thalabul ilmu di Mekah. Oke. Saya minta ridhonya, saya minta kalau pesantren saya katakan saya namai As'adiyah. Gimana itu? Hanya beliau, ya bagus. Beliau berkata, bagus. Silakan lanjutkan perjuangannya. Oke. Berarti lahir populer sekarang namanya pesantren As'adiyah. As'adiyah. Ya, itu mengambil dari nama Yai As'ad Samsul Arifin. Yang pasti orang NU mengenal beliau karena satu tokoh nasional. Ya. Yang kedua kemasyhuran kewaliannya beliau, pahlawan Arifin, pahlawan nasional. Ini saya kira tidak diragukan lagi. Betul. Jadi mengambil keberkahan nama dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, apakah ada satu perjalanan spiritual yang mungkin isyarah khusus dari mimpi itu apa? Ya, saya mimpi pada waktu itu Kiai As'ad. Jadi As'ad nih langsung. Saya mimpi Kiai As'ad kalau nggak salah 2 kali bu. 2 kali ya. Kemudian apa ini ya? Sebenarnya saya minta izin kepada Kiai As'ad. Itu sebelum itu dimunculkan ya. Dimunculkan. Oke, 2 kali. Makanya namanya itu Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Miftahul Huda. Oke. Yang lebih populer Pesantren As'adiyah. Karena As'adiyah itu pada saat itu saya bermimpi ya As'ad kalau nggak salah 2 kali dengan. Oke. Itu bertempat lebih tepatnya di Malang, di Jalan Bayam dalam RT 5 RW 2. Masuknya Kota Ayu. Bumi Ayu ya. Bumi Ayu. Kedung Gandang Kota Malang. Tadi masih Kota Malang. Nah ini sahabat-sahabat ini masih muda, tokoh religius saya kira yang sudah mempunyai pesantren dan dalam proses pendirian pesantren juga tidak main-main. Ini namanya disematkan nama yang sangat populer, yaitu adalah Pondok Pesantren As'adiyah yang mengambil keberkahan dari Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Nah, yang terakhir saya kira ini karena di waktu yang lain saya kira ini nanti juga bisa membicarakan lebih panjang ya. Yang terakhir untuk menjadikan santri yang mempunyai ilmu dan akhlak. Ini kan hari ini yang penting nih. Betul. Ilmu dan akhlak ini hari itu apa yang dilakukan oleh santri? Untuk santri saya wajibkan untuk jamaah 5 waktu. Dan di pondok saya itu saya tekankan kepada santri ngaji sambil kuliah atau sekolah, bukan sekolah atau ngaji sambil kuliah. Menarik. Tapi tidak dibalik ya. Bukan sekolah, ini maksudnya sekolah formalnya ya. Tidak sekolah formal sambil ngaji, tapi ngaji atau mondok sambil sekolah formal. Betul. Ini maknanya berbeda. Betul. Ini maksudnya seperti apa? Jadi mereka harus mementingkan semua kegiatan yang ada di pesantren. Baik itu ngaji, baik itu baca Quran, baik itu hafalan, baik itu sholat jamaah. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren harus mengalahkan yang ada di luar.
Ini Rianto artian diutamakan di pondok pesantren ya, karena disitulah tempat keberkahan ya, Iya. untuk menjadikan santri yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, mempunyai ilmu yang bermanfaat saya kira. Iya. Baik, ini pemirsa saya kira perlu ada satu nasihat ya untuk bagaimana mendidik anak agar nanti bisa masuk ke pesantren yang seperti apa yang seharusnya. Ya, yang pertama tekankan juga anak-anak itu harus pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Oke. Jangan hanya mementingkan pendidikan formal saja. Pentingnya ngaji. Kenapa? Karena itu bekalnya dia. Oke. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan agar anak itu betul-betul menjadi anak yang baik. Yang kedua adalah bagaimana sholat. Oke. Terima kasih ya sudah memberikan banyak hal di obrolan cerdas spiritual di Obras. Sahabat-sahabat semua, ada banyak hal yang kita ambil dari obrolan kita, bincangan kita dengan Kiai Saifuddin. Kalau boleh saya buat satu narasi kalimat, itu kalau kita pengen mempunyai satu kesuksesan dunia dan akhirat, lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu, ngaji, dan ngaji. Ilmu menjadi sangat mutlak untuk dimiliki. Yang kedua adalah riyadhah. Riyadhah ini luar biasa, bisa dilakukan dengan wirid-wirid istighfar, wirid-wirid sholawat, dan wirid-wirid yang lain yang bisa dilakukan. Yang terakhir, tetap hormati Kedua orang tua. Orang tua mutlak harus dilakukan. Saya kira itu sahabat-sahabat Obras, dalam pertemuan kali ini kita akan bertemu di sesi-sesi yang lain dengan obrolan-obrolan yang lain tentang obrolan cerdas spiritual. Ikuti terus podcast Obras. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang terbaik di YouTube Obras. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.